Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku bersenandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk dan keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan menjelang memasuki pekan suci, kita semakin ditunjukkan bacaan-bacaan yang memperlihatkan kealahan Yesus. Menjadi mudah bagi kita, bagi manusia, bahkan seluruh dunia pasti sepakat, setuju bahwa Yesus adalah manusia unggul yang secara keutamaan, sifat-sifat baik pastilah unggul dari semua orang. Dan juga mudah bagi semua orang mengakui bahwa Yesus adalah nabi utusan Tuhan. Dan ketika mengakui itu,
pasti dalam Injil pun tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi perselisihan. Dan kita semua yang hadir di sini memilih yang sulit. Apa yang sulit itu? Hal yang paling sulit dalam iman kita, paling sulit untuk diterima dan paling sulit juga untuk menjelaskannya pasti, ialah iman bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Kalau menjelaskan Yesus sungguh-sungguh manusia itu mudah, bahkan ada aliran kekristenan Arianisme yang hanya mengakui kemanusiaan Yesus, dan itu mudah diterima oleh banyak orang. Dan kita yang ada di tempat ini memilih yang sulit, dan itulah yang memang diajarkan oleh Yesus. Bagi orang yang sulit percaya, memang tidak akan mudah untuk memahami Yesus sungguh-sungguh Allah. Santo Agustinus dari Hippo pernah mengatakan, credo ut intellegam. Aku percaya supaya mengerti. Maka pembinaan iman itu harus diawali oleh kepercayaan. Maka membina iman orang yang tidak mau percaya itu sia-sia. Maka kalau nanti katekese, pengajaran agama di dalam ada orang yang begitu kritis bertanya, doakan saja semoga imanmu dikuatkan. Orang-orang yang sulit percaya, kalau kita lihat di YouTube atau dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan menggunakan pertanyaan ini atau pernyataan ini untuk menggoyahkan iman kita. Dalam Injil, di bagian mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah"? Kalau kita cari di Injil secara letterlux memang tidak ada. Tetapi boleh kita tanya kembali kepada yang bertanya. Di mana di dalam Injil Yesus menyangkal bahwa dirinya bukan Allah atau menyangkal bahwa dirinya adalah Allah? Bahkan ketika dalam bacaan Injil tadi Yesus didesak bahwa yang ditolak itu bukan perbuatan baikmu, tetapi pengakuanmu bahwa dirimu adalah Allah. Dan dalam Injil Yesus tidak menyangkali apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Dan disitulah sungguh bahwa ketika ada sesuatu yang tidak beres, Yesus akan terus terang menyangkal, memarahi. Misalnya apa? Misalnya tentang Sabat dan Taurat. Walaupun itu benar, tetapi kalau ada yang salah, Yesus langsung menyangkalnya dengan terus terang. Maka kalau dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus dituduh sebagai orang yang tidak benar karena mengakui dirinya sebagai Allah dan Yesus tidak menyangkalnya, disitulah salah satu tandanya bahwa Yesus sungguh-sungguh mengakui dirinya adalah Allah. Dan dalam bacaan tadi Yesus semakin menegaskan dengan berkata, Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Dan kemarin kita semakin diteguhkan lagi kalau kita ingat, dan inilah yang membuat orang Yahudi itu marah. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa melihat pengakuan kealahannya dari mana. Tetapi dalam bahasa Ibrani dan Aram, aku ada itu tulisannya YHWH. Yahweh itu artinya aku yang adalah ada. Itulah yang membuat orang Yahudi marah. Yesus tidak berkata aku adalah Allah, tetapi dengan berkata sebelum Abraham jadi, aku ada. Kalau dalam bahasa aslinya, Yesus mengatakan, aku Yahweh. Bahasa Inggrisnya, I am
I am. Aku adalah ada. Semoga memasuki masa sengsara ini kita semakin diteguhkan akan kepercayaan kita yang paling sulit, yaitu percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang dalam bacaan pertama Yeremia, dialah yang akan selalu membela perkara kita sampai akhir dunia, sampai kita dibangkitkan, sampai kita hidup kekal bersama dengan Dia. Semoga Tuhan memberkati kita.